Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Canti, NPM 2310103018 dari Rombel K2 Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan PT Astra Grapia Tbk untuk memenuhi Project Based Learning mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Konten yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, dan juga kesimpulan serta saran. Masuk ke pendahuluan. PT Astra Grapia Tbk atau Astra Grapia adalah perusahaan publik dengan kode saham ASGR yang didirikan pada tahun 1975 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, Astra Grapia fokus pada ruang lingkup bisnis printing and digital service. Astra Grapia memiliki portofolio bisnis solusi dokumen dengan mitra eksklusif Fujifilm Business Innovation, menghadirkan solusi end-to-end mulai dari kebutuhan cetak personal, perkantoran, graphic art, hingga print service. Masuk ke dalam struktur kepemilikan, PT Astra International Tbk merupakan pemegang saham mayoritas PT Astra Grapia Tbk dengan kepemilikan sebesar 76,87% per 31 Desember 2023. Sementara itu, masyarakat sebagai pemegang saham publik yang masing-masing memiliki kurang dari 5% memiliki porsi sebesar 23,13% saham. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan terputas pada satu entitas induk, yaitu PT Astra International Tbk, yang memberikan kontrol penuh terhadap arah strategis perusahaan. Kepemilikan publik yang signifikan juga mencerminkan adanya partisipasi investor retail dan institusi dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Tidak terdapat kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, yang mengindikasikan bahwa fokus manajemen lebih pada pengelolaan operasional dan kinerja perusahaan dibandingkan kepemilikan saham secara pribadi. Selanjutnya, masuk ke dalam kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama, terdapat kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Dalam hal ini terdapat Net Operating Working Capital atau NOWC. NOWC pada tahun 2022 itu sebesar Rp1.701.200.000 dan pada 2023 itu naik mencapai Rp1.771.728. NOWC meningkat yang menandakan bahwa perbaikan modal kerja operasional. Selanjutnya itu ada Total Operating Capital atau TOC. TOC pada tahun 2022 itu sebesar Rp2.040.761 dan pada tahun 2023 itu meningkat sebesar Rp2.186.789. TOC yang meningkat ini mencerminkan ekspansi kapasitas operasional. Selanjutnya terdapat Net Operating Profit After Tax atau NOPAT. NOPAT pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp181.431 dan pada 2023 itu meningkat sebesar Rp278.382. Profitabilitas operasional ini meningkat tajam. Selanjutnya ada kinerja manajemen dalam konteks added value. Yang pertama itu terdapat market value added atau MFA. MFA pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,37 triliun dan pada tahun 2023 itu menurun menjadi 2,23 triliun. Terjadi penurunan nilai pasar terhadap modal investor. Selanjutnya ada Economic Value Added atau EVA. EVA pada tahun 2022 yaitu sebesar minus 1,73 miliar dan pada tahun 2023 itu sebesar minus 1,76 miliar. Perusahaan belum menciptakan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya ada profitabilitas. Yang pertama ada Basic Earning Power atau BEP. BEP pada tahun 2022 itu sebesar 8,72% dan pada tahun 2023 itu meningkat menjadi 14,67%.
Ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi penggunaan aset yang meningkat. Selanjutnya ada Return on Investment atau ROI. ROI pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,82% dan pada tahun 2023 itu meningkat menjadi 5,94%. ROI yang naik ini menunjukkan efektivitas laba dari aset meningkat. Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE. ROE pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,14% dan 2023 yaitu sebesar 8,30%. Ini menunjukkan efisiensi laba terhadap ekuitas yang membaik. Pada tahun selanjutnya yaitu Operating Profit Margin atau OPM. OPM pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,99% dan pada tahun 2023 meningkat hingga 12,02%. Ini menunjukkan bahwa laba operasional per penjualan meningkat signifikan. Selanjutnya yaitu ada manajemen aset. Manajemen aset yang pertama itu ada inventory turnover. Inventory turnover itu terjadi kenaikan yaitu dari yang awalnya 0,59% itu menjadi 0,66%. Ini berarti terdapat peningkatan kecil yang menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan yang membaik meskipun perputaran masih tergolong rendah. Selanjutnya ada receivable turnover. Pada tahun 2022, receivable turnover-nya sebesar 4,62% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 5,21%. Perusahaan semakin cepat menagih piutang dari pelanggan menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan piutang usaha. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Pada tahun 2022 itu sebesar 6,62 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,27. Terjadi sedikit penurunan efisiensi penggunaan aset tetap meskipun rasio masih menunjukkan pengelolaan aset yang cukup baik. Selanjutnya ada likuiditas. Dalam likuiditas terdapat yang pertama ada current ratio. Pada tahun 2022 current ratio-nya yaitu sebesar 3,8 dan pada tahun 2023 itu meningkat menjadi 4,7 yang menandakan bahwa likuiditas jangka pendek sangat kuat. Selanjutnya ada quick ratio. Pada tahun 2022, quick ratio-nya sebesar 4,4 dan pada 2023 itu turun menjadi 3,9. Ini tetap tinggi meskipun sedikit menurun. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio pada tahun 2022 itu sebesar 2,8 dan pada tahun 2023 itu meningkat menjadi 3,2. Likuiditas tunainya sangat tinggi, perlu optimalisasi kas. Likuiditas tunai sangat tinggi sehingga perlu optimalisasi kas. Selanjutnya ada nilai pasar. Yang pertama terdapat price to earnings ratio. Pada tahun 2022 price to earning ratio-nya yaitu sebesar 13,2 dan pada tahun 2023 itu menurun menjadi 8,5. Saham ini lebih murah relatif terhadap laba. Selanjutnya ada price to book ratio. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,76 dan pada tahun 2023 itu menurun menjadi 0,64. Ini menandakan bahwa saham undervalued dan investor kurang optimis. Selanjutnya ada market to book ratio. Market to book ratio pada tahun 2022 yaitu sebesar 756,74 menurun menjadi 673,67. Penurunan rasio mencerminkan lemahnya valuasi pasar terhadap nilai buku, bisa disebabkan oleh turunnya kepercayaan investor tadi. Lanjut lagi ke struktur modal. Yang pertama ada analisis kebijakan pendanaan jangka panjang. Debt to capital ratio pada tahun 2022 dan 2023 berturut-turut yaitu sebesar 3,8 dan 3,3%. Sumber pendanaan utama PT Astra Grabia Tbk lebih banyak berasal dari ekuitas dibandingkan utang jangka panjang.
Selanjutnya, kesesuaian teori struktur modal yang digunakan. Nah, ASGR ini menerapkan struktur permodalan konservatif yang sesuai dengan pecking order teori dan trade-off teori, dengan lebih mengandalkan pendanaan dari ekuitas daripada utang. Selanjutnya, kebijakan dividen. Yang pertama ada analisis kebijakan dividen. Dividend payout ratio PT Astra Grafia Tbk tahun 2022 dan 2023 berturut-turut sebesar 0,88 dan 0,95. Relevansi signaling teori. Dividend payout ratio meningkat. Meski peningkatan ini tergolong kecil, konsistensi kenaikan tersebut merupakan sinyal positif bahwa manajemen percaya terhadap kestabilan laba di masa depan. Yang selanjutnya, sinyal strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kinerja operasional. Kesimpulan, yang pertama ada kinerja operasional dan modal kerja. Kesimpulan 1. Kinerja operasional dan modal kerja. ASGR mengalami peningkatan NOWC dan TOC yang mencerminkan ekspansi modal kerja dan aset tetap untuk mendukung operasional. Yang kedua, itu terdapat profitabilitas operasional. EBIT dan OPM meningkat signifikan. BEP dan ROI juga membaik meski NOPAT 2023 perlu ditinjau ulang karena inkonsistensi perhitungan. Yang ketiga ada added value. EVA tetap negatif dan MFA menurun, menunjukkan perusahaan belum menciptakan nilai ekonomi di atas biaya modal. Yang keempat ada likuiditas. Rasio likuiditas sangat tinggi, menandakan kondisi kas yang sehat namun berpotensi belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu ada manajemen aset. Inventory dan receivable turnover membaik namun masih rendah. Fixed asset turnover sedikit menurun. 5. Manajemen aset. Inventory dan receivable turnover membaik namun masih rendah, dan fixed asset turnover sedikit menurun. Yang selanjutnya itu ada struktur modal. Debt to capital ratio rendah dari 3,8% itu menjadi 3,3% yang menunjukkan struktur permodalan konservatif dan sesuai teori struktur modal. Yang terakhir itu ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini naik tipis dari yang awalnya 0,88% menjadi 7. Kebijakan dividen. DPR naik tipis dari yang awalnya 0,88% naik menjadi 0,95%, mencerminkan fokus pada laba ditahan namun tetap memberi sinyal positif kepada investor. Selanjutnya saran. Yang pertama, memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk investasi produktif, inovasi, dan ekspansi pasar. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi aset tetap dan persediaan dengan strategi pengelolaan yang lebih agresif. Yang ketiga, yaitu menggunakan utang secara proporsional untuk meningkatkan leverage dan pertumbuhan. Selanjutnya, memperbaiki nilai EVA dengan menekan biaya modal dan meningkatkan profitabilitas operasional. Dan yang terakhir, tinjau kebijakan dividen agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor. Referensi yang kita gunakan yaitu dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari PT Astra Grafia Tbk. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.